Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11, tapi sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai materi induksi matematika pada notasi sigma. Selamat menyaksikan. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Nah, hipotesis dalam matematika itu perlu dibuktikan agar dapat berlaku umum. Sebuah hipotesis dapat berlaku umum jika terbukti benar untuk semua nilai bilangan yang digunakan. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Nah, notasi sigma itu dituliskan dengan lambang seperti ini. Nah, ini adalah sigma. Lambang ini berasal dari huruf Yunani yang artinya penjumlahan. Secara umum, notasi sigma didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah suku terakhir. Kita dapat menuliskannya secara singkat dengan notasi sigma seperti ini. I itu adalah indeks penjumlahan. Nah, di sini indeksnya atau batas bawahnya itu sama dengan 1. Kemudian N di sini adalah batas atas dari penjumlahan. Oke, contohnya di sini kita akan menjumlahkan penjumlahan dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 100. Nah, kalau kita tuliskan dengan notasi sigma itu ini ya, sigma. Nah, indeksnya itu dari 1 sampai 50. Kenapa dari 1 sampai 50? Karena ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Sampai 100 ini adalah suku ke-50. Nah, ini batas atasnya yaitu 50. Kemudian, di sini kenapa 2i? Karena dia memiliki polanya yaitu 2i atau rumus suku ke n-nya itu 2i. Ini ya. 2 ke 4 itu bedanya 2. 4 ke 6 juga bedanya 2. 6 ke 8 juga bedanya 2. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus suku ke n yaitu 2i. 2i-nya kalau diganti 1, 2 kali 1, 2. I-nya kalau diganti dengan suku kedua, 2 kali 2 sama dengan 4. Ini suku ketiga, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8 dan seterusnya sampai suku ke-50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Nah, ini secara singkatnya kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari notasi sigma. Di sini kita akan membahas 6 sifat. Nah, boleh di screenshot terlebih dahulu sifat-sifatnya. Kemudian,
kita akan membahas sifat-sifat dari notasi sigma. Di sini ada sifat yang pertama, di sini ada sigma A, indeksnya itu 1 atau batas bawahnya 1 dan batas atasnya N. Nah, ini artinya penjumlahan A sebanyak N kali. Jadi, A ditambah A sebanyak N. Maka untuk mencari berapa jumlahnya, cukup kita mengkalikan batas atasnya dengan konstantanya. Maka di sini sama dengan N dikali A. Kemudian contoh soalnya di sini ada sigma 2, indeksnya 1, kemudian batas atasnya 10. Nah, di sini artinya penjumlahan dari 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 10 kali. Maka untuk mencari berapa jumlahnya, kita cukup mengkalikan, di sini batas atasnya adalah 10, kemudian konstantanya adalah 2. Nah, maka hasil penjumlahan berulang dari 2 sebanyak 10 kali itu adalah 10 dikali 2, sama dengan 20. Kemudian di sini ada sifat yang kedua, yaitu sigma K dikali UI 1 sampai N itu sama dengan K dikali sigma UI 1 sampai N. Nah, di sini maksudnya ketika ada notasi sigma, di mana rumus suku ke N-nya itu mengandung konstanta, K di sini adalah konstanta ya. Nah, maka cara penyelesaiannya yaitu K-nya kita tulis di depan, notasi sigma menjadi perkalian. Nah, di sini sama dengan K dikali sigma UI 1 sampai N. Lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya misalkan di sini ada sigma 2i kuadrat 1 sampai 4. Nah, di sini di mana konstantanya? Konstantanya adalah 2. Maka 2-nya kita tulis di depan notasi sigma menjadi perkalian. Maka di sini sama dengan 2 dikali dengan sigma i kuadrat 1 sampai 4. Oke, maka setelah itu kita substitusikan indeksnya dari 1 sampai 4. Ketika indeksnya 1, maka i kuadrat. Nah, 2 dikali 2. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, kita akan bahas mengenai sifat yang ketiga. Nah, i kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka sama dengan 2 dikali 30. Itu sama dengan 60. Nah, pada sifat yang ketiga ini, di sini ketika ada sigma UI ditambah atau dikurangi VI dari 1 sampai N, cara penyelesaiannya yaitu dengan cara menguraikan penjumlahan atau pengurangannya. Nah, kita tulis lagi di sini, sigma UI dari 1 sampai N ditambah atau dikurangi sigma VI dari 1 sampai N. Oke, contoh soalnya di sini ya, ketika saya misalkan punya sigma 3i kuadrat ditambah dengan 2i. Nah, batasnya dari 1 sampai 5. Nah, kita tulis lagi penjumlahan ini. Nah, dengan cara menguraikannya yaitu sama dengan sigma. Nah, di sini 3i kuadrat, batasnya tetap dari 1 sampai 5. Kemudian ditambah dengan ini juga sama, sigma dari 2i, batasnya dari 1 sampai 5. Nah, sama dengan, kemudian kita ingat sifat sebelumnya. Nah, di sini ada konstanta, maka cara menulis konstanta kita tulis di depan. Maka di sini sama dengan 3 dikali sigma i kuadrat, batasnya dari 1 sampai 5, ditambah dengan, nah di sini konstantanya 2 sigma I 1 sampai 5. Kemudian kita substitusikan indeksnya ke dalam I kuadrat dan ke dalam I. Nah, maka di sini menjadi 3 dikali dengan, nah di sini kan I kuadrat menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya menjadi 3 dikali 55 ditambah 2 kali 15. Hasilnya 165 ditambah 30, itu hasilnya 195.
Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Nah, pada sifat yang keempat di sini ada sigma UI ditambah atau dikurangi VI kuadrat. Nah, ini batasnya dari 1 sampai N, maka kita uraikan terlebih dahulu pengkuadratan di sini. Kita tulis lagi, maka sama dengan sigma. Nah, di sini UI kuadrat, batasnya dari 1 sampai N, ditambah atau dikurangi. Nah, di sini 2 dikali UI dikali VI. Kita tulis dengan 2 dikali sigma UI dikali PI, batasnya dari 1 sampai N. Kemudian ditambah dengan, nah di sini VI kuadrat ditambah sigma VI kuadrat, batasnya 1 sampai N. Oke, contoh soalnya, misalkan saya di sini punya sigma I ditambah 2 kuadrat. Batasnya dari 1 sampai 5. Nah, I ditambah 2 kuadrat ini, nah kita uraikan. Maka menjadi, kita tulis sigma I kuadrat, batasnya dari 1 sampai 5, kemudian ditambah dengan, nah di sini 2 kali I, 2I, dikali 2, 4I. Maka kita tulis dengan 4 dikali sigma I 1 sampai 5. Kemudian ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Maka kita tulis dengan sigma 4 batasnya dari 1 sampai 5. Kemudian kita substitusikan indeksnya. Oke, maka ini sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, karena batasnya 5. Kemudian selanjutnya sama, 4 dikali I-nya juga dari 1 sampai 5, ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, tambah 4, tambah 5. Kemudian ini tidak memiliki indeks, maka langsung saja kita kalikan batas atasnya dengan konstantanya. Maka 5 kali 4. Hasilnya 55 ditambah 4 kali 15 ditambah 20 sama dengan 135. Oke. Kita lanjut lagi pada sifat yang kelima. Pada sifat yang kelima ini, di sini ada sigma UI dari 1 sampai M dijumlahkan dengan sigma UI. Nah, di sini UI artinya dia memiliki rumus suku ke N yang sama, namun batas bawah dan atasnya berbeda. Ini indeksnya itu sama dengan I sama dengan N plus 1, kemudian sampai N, maka cara penulisannya itu sama dengan sigma UI dari 1 sampai N. Nah, di sini dengan syarat M-nya itu harus lebih kecil dari N. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya di sini misalkan ada sigma I kuadrat dari 1 sampai 3 dijumlahkan dengan sigma I kuadrat. Nah, dia memiliki rumus suku ke N yang sama, namun indeksnya dimulai dari 4 sampai 5. Maka penulisannya di sini itu sama dengan, nah karena ini lanjutan, ini 1, 2, 3, kemudian 4 sampai 5. Nah, kita cukup menuliskannya dengan sigma I kuadrat 1 sampai 5. Maka hasilnya adalah, nah ini ya, rumus suku ke N-nya kita substitusikan, indeksnya sama dengan 1 sampai 5, hasilnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 55. Kemudian pada sifat yang keenam, nah di sini ada sigma UI, indeksnya itu dimulai dari 1 sampai N. Nah, ketika kalian tidak ingin menuliskan indeksnya dimulai dari 1, misalkan ingin menuliskan indeksnya dimulai dari 0. Nah, selisih dari 1 ke 0 itu dikurangi 1. Nah, ketika batas bawahnya dikurangi 1, maka batas atasnya juga harus dikurangi 1. Kemudian rumus suku ke N-nya itu kebalikannya, ditambah dengan 1. Atau ingin menuliskannya dengan indeksnya dimulai dari 2, artinya 1 ke 2 itu ditambah 1 selisihnya.
maka batas bawahnya ditambah 1, batas atasnya juga harus ditambah 1. Namun, rumus suku ke N-nya kebalikannya, yaitu dengan dikurang 1. Contoh soalnya, nah di sini ada sigma I batasnya dari 1 sampai 10. Oke, penulisannya itu sama dengan misalkan indeksnya ingin dimulai dari 0. Maka ketika batas atasnya 1 dikurang 1 sama dengan 0, batas atasnya juga harus dikurangi 1. Maka 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, oke, di sini rumus suku ke N-nya itu ditambah dengan 1. Kemudian ingin menuliskannya dengan indeksnya dimulai dari 2. Oke, maka bisa menjadi sigma. Nah, di sini rumus suku ke N-nya dikurang dengan 1. Indeksnya berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian 10 ditambah 1 sama dengan 11. Maka hasilnya jika kita hitung itu sama dengan penjumlahan 1 sampai 10. Nah, hasilnya adalah 55. Kemudian kita akan menyelesaikan soal induksi matematika pada notasi sigma. Nah, di sini dengan menggunakan sifat notasi sigma, buktikan bahwa sigma A 2 sampai 10 itu sama dengan sigma A dikurangi 1 dari 3 sampai 11. Nah, coba kalian perhatikan lagi di sini, 2 ke 3 itu selisihnya 1, dan 10 ke 11 itu selisihnya 1. Nah, kalian ingat lagi sifat yang ke-6, ketika ada batas bawah yang ditambah dengan 1, maka batas atasnya juga harus ditambah dengan 1. Kemudian kebalikannya, rumus suku ke N-nya itu dikurang 1. Nah, kita akan menambahkan ini dengan 1. Oke, maka hasilnya sigma. Nah, di sini rumus suku ke N-nya kita kurangi dengan 1 karena batas bawahnya kita akan tambah dengan 1 dan batas atasnya kita akan tambah dengan 1. Oke, maka hasilnya 10 ditambah 1 itu 11 dan 2 ditambah 1 itu 3. Ini indeksnya A dikurangi 1, maka terbukti bahwa sigma A 2 sampai 10 itu sama dengan sigma A dikurangi 1 3 sampai 11. Terbukti. Kemudian kita lanjut lagi pada contoh soal berikutnya. Di sini dengan menggunakan sifat notasi sigma, buktikan bahwa sigma 2i min 4 kuadrat 1 sampai n itu sama dengan 4 sigma i kuadrat 1 sampai n min 16 sigma i 1 sampai n plus 16. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan sifat dari notasi sigma, bahwa ruas yang sebelah kiri ini sama dengan ruas yang sebelah kanan. Oke, kita amati dulu ruas yang sebelah kiri. Nah, di sini ruas yang sebelah kiri, rumus suku ke N-nya itu ada pengurangan, kemudian dikuadratkan. Coba ingat-ingat kembali, tadi kalau ada bentuknya seperti ini, dia sesuai dengan sifat yang dia sesuai dengan sifat yang keempat. Maka cara penyelesaiannya kita uraikan terlebih dahulu. Nah, di sini menjadi sigma 2i min 4 kuadrat 1 sampai n. Nah, kita uraikan menjadi 2i kuadrat itu sama dengan sigma 4i kuadrat. Kemudian 2 dikali 2i, 4i. Dikali min 4 sama dengan min 16i. Kemudian min 4 kuadrat itu sama dengan plus 16. Maka dia menjadi sigma 4i kuadrat min 16i plus 6 1 sampai n. Setelah itu kita tulis kembali menjadi sigma 4i kuadrat 1 sampai n dikurangi sigma 16i 1 sampai n plus 16 sigma 1 sampai n. Nah, kemudian sesuai dengan sifat berikutnya bahwa ketika ada konstanta, maka konstantanya kita tulis di depan sigma.
Maka kita tulis di depan sigma. Nah, menjadi ini ya, 4 sigma I kuadrat 1 sampai N dikurangi 16. Nah, ini sigma I 1 sampai N, kemudian plus, nah ini N kali 1. N kali 1 adalah sama dengan N, maka 16 dikali N atau 16N. Nah, coba kita perhatikan, ternyata dia sesuai dengan yang tadi ya. Nah, maka dia terbukti bahwa sigma 2I-4 kuadrat 1 sampai N itu sama dengan 4 sigma I kuadrat 1 sampai N dikurang 16 sigma I 1 sampai N plus 16. Alhamdulillah, sudah selesai. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, kalau sudah, coba kalian selesaikan pertanyaan berikut ini dengan tepat. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena banyak sekali kekurangan alat maupun penjelasan yang telah saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Kalian bisa mencari video-video lain yang mendukung dengan materi induksi matematika. Oke, jangan lupa di like, kemudian di subscribe biar kita sama-sama belajar. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.